Hai, aku Dava Labari. Di video kali ini kita akan mempelajari cara membuat efek super zoom di KineMaster. Biasanya kalau misalkan kita untuk membuat efek ini kita membuat di komputer, yaitu kita menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Final Cut Pro atau Mac Vegas Pro. Tapi kita di sini mempermudah, yaitu kita mengedit ya di mobile menggunakan aplikasi KineMaster. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kalian pencet icon plus ini dan pilih aspek rasio 16:9. Dan silakan kalian cari videonya, kalian simpan. Kalau sudah ketemu, kalian tinggal pencet aja dan otomatis videonya akan pindah ke bagian timeline. Kalau sudah, klik centang dan kalian geser aja videonya ke bagian awal. Nah, di sini kalian silakan cari di mana videonya akan di-cut, akan dibagi, dipotong maksudnya. Kalian geser aja ke samping. Misalkan di bagian sini ya, kalian potong. Nah, caranya gimana? Klik videonya aja dan pilih icon gunting, pilih bagi playhead. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama, kalian geser aja, klik di mana videonya akan dibagi playhead atau dipotong setengah. Contohnya di sini, kalian klik videonya, klik icon gunting dan pilih bagi di playhead. Kalau sudah, klik centang. Nah, setelah itu kalian perbesar aja. Nah, silakan kalian buang bagian yang tidak penting seperti yang di awal ini. Kalian remove aja. Dan bagian awal pun kalian remove aja. Otomatis hanya tinggal video bagian di sini aja. Nah, bagian inilah yang akan kita edit nanti. Pertama, kalian klik videonya, pilih kontrol kecepatan. Nah, di KineMaster ini karena kita nggak bisa untuk pilih kecepatan lebih dari 2. Karena apa? Karena nanti videonya akan patah-patah. Ya, aku pun nggak tahu kenapa KineMaster bisa milih kecepatan lebih dari 2 atau ya bisa 4 atau 8 kali. Karena kita bisanya hanya di 1,9. Nah, kalau misalkan kalian tetap kok nggak bisa ya, nih aku akan kasih tahu sedikit. Kalau misalkan videonya lebih dari 2 kali kecepatannya, sebagai contoh di 2,5 ya, aku akan kasih contoh. Dan videonya akan diputar seperti ini. Ya, di situ videonya akan patah-patah. Aku pun nggak tahu. Aku pun ini rekam tidak pakai hyperclap sama sekali. Aku hanya merekam seperti biasa dengan resolusi juga standar 720 kali 1280. Dan sekarang kita ubah kecepatannya di 1,9. Kalau sudah, klik centang dan setelah itu kalian ekspor videonya. Pilih resolusi sebagai contoh seperti ini. Kalian tinggal ekspor aja. Oke, kalau sudah kalian ekspor, kalian bisa kembali lagi ke bagian menu dari KineMaster. Nah, selanjutnya kalian pilih new project lagi. Dan kalian cari di mana video yang tadi kalian barusan ekspor. Sudah, klik aja. Nah, kalau sudah seperti biasa, lakukan hal yang sama. Kalian klik videonya, kalian pilih kontrol kecepatan dan kalian pilih kecepatan 1,9. Kalau sudah, klik centang. Dan seperti biasa kalian ekspor videonya lagi. Ini akan diulang sekitar 3 atau sampai 4 kali sampai ketika kamu pilih untuk mengedit lagi sampai kecepatannya itu sudah mentok ya, mentok 1 kalau nggak salah. Oke, kalian ekspor aja.
Oke, kalau sudah, kalian bisa kembali ke menu KineMaster. Caranya kalian seperti biasa, klik new project, pilih 16:9. Nah, di sini kalian cari video habis ekspor tadi. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat, ini videonya sangat pendek banget. Dan kalau misalkan aku pencet videonya, aku pergi ke kontrol kecepatan, itu videonya hanya kontrol kecepatan cuma 1. Sudah maksimal dari habis kita ekspor tadi sekitar 3 atau 4 kali. Dan setelah itu kita pilih media, pilih di mana video awalan atau footage kosongan yang tadi kalian rekam. Kita sambungkan dengan video ini. Nah, di sini kita cari awalan di mana videonya yang kita potong. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu, susah untuk mencari tandanya, patokannya, kalian bisa lihat di sini. Untuk patokannya sekitar di sini di bayangan pohon yang awal ini nih. Kalau kita geser, kita cari di mana videonya kita potong di dekat bayangan pohon ya. Kalau sudah, klik videonya, pilih icon gunting dan pilih bagi di playhead. Dan yang cara kedua sama dengan cara yang pertama, kita cari videonya gimana kita akan potong kembali. Kita lihat patokan di awal, di akhir dari video ini. Di sini ya, di bagian pot sini yang sebelah kanan ini. Kita pergi ke sini, video yang awal tadi, kita cari di mana videonya menjadi patokan. Sebagai contoh di sini, klik videonya, pilih icon gunting dan pilih bagi di playhead. Kalau sudah, nah kita perbesar saja. Nah, di sini kalian tinggal buang video mentahan. Nah, video ini kan video sebelumnya kan kita sudah edit. Nah, video ini kita buang aja. Terus video yang tadi kita edit itu kita tekan videonya. Tekan dan kita geser. Otomatis akan pindah ke tengah. Nah, kalau sudah, kita akan melihat bagaimana proses dari videonya. Kita akan melihat hasilnya dari tadi kita habis ekspor videonya sampai 3 atau 4 kali. Oke, untuk contohnya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi pas ketika dia di sini dan ketika dia mau pindah ke sini, jadi video ini cepat ya. Karena kita akan membuat super zoom. Nah, kalau misalkan kalian sudah seperti ini, kalian tinggal ke audio, kalian tinggal cari whoosh effect. Nah, kalau misalkan kalian bingung atau nggak punya whoosh effect, aku sudah kasih linknya di deskripsi. Kalian bisa download secara free di situ. Kalau misalkan kalian sudah download, kalian pencet ini dan kalian pilih icon plus di sini, otomatis dia akan pindah ke bagian timeline. Nah, setelah itu kalian bisa cari di mana audio whoosh yang cocok untuk memenuhi editan videomu. Kalian bisa cari aja di situ. Kalau misalkan kita dengar dulu, oh ini kurang pas, kita bisa cut, kita pilih bagi playhead. Nah, sisanya kita buang, kita geser lagi, tekan videonya, geser ke samping, dan kita cari sound effect yang cocok yang kamu cari di situ. Nah, sebagai contoh, aku di sini sudah menyediakan efeknya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Oke, lumayan. Maaf banget tadi kalau misalkan aku putar videonya ini agak macet ya. Oke, bagus lah.
Dah, hal yang kedua yang harus kalian lakukan adalah pergi ke bagian lapisan. Dan kalian pilih efek. Nah, di sini berbagai efek ada banyak. Nah, kalau misalkan kalian gak punya untuk efeknya, kalian bisa dapatkan lainnya di toko KineMaster ini. Kalau sudah, kalian pilih cari radial blur. Klik dan otomatis akan pindah ke timeline. Kalau sudah, klik centang. Nah, di sini kita akan atur untuk ukurannya, kita full aja. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa ke pengaturan untuk mengatur berapa kerasnya dari ukuran zoom ini. Kalian bisa ukur kalian mau lebih burem atau kalian tidak terlalu burem atau kalian hanya sedang-sedang saja untuk buremnya. Ya, untuk contohnya seperti ini, sekitar 35 atau 40. Ini sesuka selera kalian aja ya. Sebagai contoh 35, klik centang. Kalau sudah, nah di sini kita akan memperpendek bagian blurnya karena nggak mungkin kita sampai blur ke sini. Karena kan videonya hanya cepat bagian sini ya, hanya cepat di bagian sini. Kalau gitu, pertama kita klik videonya ini, kita ambil patokan dari video ini, kita klik icon ini, kita ke bawah pilih icon gunting, kita pilih bagi di playhead. Kalau sudah, kita buang saja bagian yang tidak diperlukan dan yang awal juga. Nah, jadi ketika videonya cepat, nah hanya ngeblurnya di sini. Oke. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa untuk berkreasi, kalian bisa menambahkan efek-efek lain. Contohnya kita pergi ke lapisan, klik efek. Nah, di sini kalian bisa masukin ke efek prismatik. Jadi di sini efeknya agak glitch gitu ya. Jadi di sini seperti ini. Ini pun selera kalian maunya seperti apa. Ini aku hapus saja sebagai contoh, aku akan jadi seperti ini. Oke, untuk hasil videonya seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk efek yang sangat sederhana, cara membuat super zoom efek di KineMaster. Kalau misalkan kalian ingin membuatnya di komputer, kalian bisa menggunakan aplikasi yang tadi di video awal aku sebutkan. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika kamu ingin berlangganan, klik subscribe. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Saya Dava Bari, sampai jumpa. Stay curious.